Saat pria buta ini pulang, ia mendapati istrinya terikat di tempat tidur, tubuhnya pun hanya ditutupi dengan selimut, mulutnya disekap dan ia hanya bisa menjerit. Pria itu sangat kaget. Ia pun bergegas melepaskan tali yang mengikat istrinya. Istrinya itu telah diperkosa. Mereka adalah pasangan tunanetra. Sejak sehari setelah malam pernikahan mereka, istri cantiknya yang buta itu telah diamati oleh dua sampah ini. Mereka memanfaatkan ketidakberadaan suaminya untuk memasuki rumah mereka diam-diam. Sudah terlambat saat si istri mengetahui bahwa dia ada orang asing memasuki rumahnya. Mengetahui istrinya diperkosa, ia pun sangat sedih. Tapi dia memutuskan untuk menelepon polisi. Tapi polisi malah berkata bahwa istrimu itu buta, tidak ada cara untuk mengidentifikasi tersangkanya. Memangnya mereka bisa mengidentifikasinya berdasarkan bau? Tentu saja tidak. Perjalanan ke rumah sakit, sebuah mobil tiba-tiba menghentikan mereka dan menyekap mereka ke gudang. Pria itu berjuang untuk melarikan diri. Setelah menunggu lama, mereka pun dilemparkan ke laut. Hujan deras pun turun di hari itu. Mereka pun basah kuyup. Dengan susah payah mereka tiba di rumah sakit. Sayangnya, waktu terbaik untuk mendapat buktinya telah berlalu. Melihat istrinya yang telah diperkosa itu, awalnya ia mau melupakan segalanya dan menjalani kehidupan yang baik. Siapa sangka penjahat dan saudaranya sendiri masuk menyelinap ke rumahnya. Penyiksaan inilah alasan bunuh diri istrinya. Si pria mulai gila. Dia bergegas ke kantor polisi, tapi polisi telah disuap duluan kakaknya. Ia pun sudah sangat kecewa dengan polisi. Dia ingin balas dendam dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya membalas dendam? Ia pandai menirukan, tidak peduli suara siapapun, hanya dengan mendengarnya sekali, dia bisa menirukannya sama persis. Dia menggunakan keterampilannya ini dan mulai membalas dendam. Dengan mendengarnya sekali saja, ia sudah bisa menirukan mereka sama persis, dengan memakai suara kakaknya, lalu memintanya menangkap Bobby. Lalu si pria pun berpura-pura menjadi Bobby, dan menelepon adik perempuan Tony, lalu menggodanya. Ayah Tony pun sangat marah. Ia berkata ia akan memberi pelajaran terhadap semua perkataannya itu. Ayah Tony pun bertemu dengan Bobby dan langsung menghaji yang dipukuli pun pergi dengan wajah kebingungan. Si pria lagi-lagi bergegas menelepon, berpura-pura menjadi adik Tony dan meminta untuk bertemu dengan Bobby. Lalu ia kembali berpura-pura menjadi Tony. Mereka bertiga pun bertemu sesuai rencana. Begitu melihat Bobby, ayah Tony pun segera menodongkan pisau padanya. Kali ini persahabatan Bobby dan Tony pun hancur seketika. Pembalasan dendam si pria baru saja dimulai. Dia membeli sepasang tali dan tongkat baja di supermarket. Lalu ia berpura-pura menjadi Bobby dan mengajak Tony pergi ke bar. Baru saja Tony melihat wajahnya, ia langsung mematikan lampu bar. Kegelapan adalah keahlian si pria. Ternyata keripik kentang yang pria itu taburkan di tanah. Itulah alasan mengapa pria menemukan posisinya tepat di gelap. Untuk menghancurkan rencana si pria, dia mulai menghancurkan semua keripik kentangnya. Si pria yang tidak bisa mendengar suara lagi pun menghentikan serangannya. Lalu Tony pun membalas menyerangnya saat lampu menyala, dan mengikat lehernya dengan tali yang kencang lalu langsung membuangnya ke bawah. Sebelum pergi si pria pun membersihkan tangannya, lalu kain lap itu pun jatuh tepat di bahu si Tony, dan sapu tangan ini adalah milik Bobby. Polisi menemukan dan memerintahkan penangkapan terhadapnya, tapi dengan keberadaan kakaknya, dia bisa kabur dengan mudah. Pria mengajak Bobby bertemu di gudang tua, tapi si Bobby malah datang. Dengan memakai helm, serangan menyelinapnya pun gagal. Dia mengambil tongkat besi dan kembali memukulkannya, tapi ia berhasil ditangkis Bobby. Saat Bobby mengambil tongkat besi dan bersiap untuk menyingkirkannya, si pria tiba-tiba membalas. Ia memukul Bobby dengan semua kekuatannya, dan langsung menjatuhkan Bobby. Ternyata ia tidak hanya memiliki pendengaran yang tajam, tapi penciumannya juga sangat sensitif. Pria itu mengandalkan bau kakinya. Si pria pun menelepon kakaknya dengan ponselnya. Mendengar adiknya disekap, ia pun bergegas ke gudang. Lalu dia meninggalkan lilin di pintu. Ketika kakak Bobby itu datang, ia bergegas menendang pintu gudang. Lilinnya pun jatuh ke tanah. Api pun langsung membara. Si pria akhirnya berhasil membalas musuhnya. Saat dia pulang, anak tetangganya meminta bantuannya, menirukan suara ayahnya untuk meminta izin. Polisi menyadari bahwa kematian mereka tidak sesederhana itu. Lalu polisi pun menemukan mereka semua pernah menerima panggilan dari sebuah ponsel umum. Dia bergegas ke ruang telepon, tapi pemilik telepon sudah pulang. Dia hanya bisa menunggunya bekerja besok pagi. Sementara si pria membalas dendam terakhirnya, dan targetnya ialah kakak Bobby. Rumahnya dikepung oleh polisi. Dia pun hanya bisa melindungi rumahnya dengan asap-asap ini. Lalu ia menelepon kakak Bobby dan mengaku ialah yang membunuh adiknya. Si kakak pun marah sekali.
Lalu ia bergegas mencari orang untuk membunuhnya, mereka pun bergegas mencarinya. Si pria melompat, selamat melewati perangkap yang dia rancang sejak awal, para bawahan itu malah hancur berkeping-keping. Lalu si pria pun menangkap si kakak, ia pun menyeret mereka ke tepi sedikit demi sedikit, melompat turun bersama dengan musuhnya. Akhirnya balas dendam pria itu berakhir dengan sempurna, tapi polisi akan mendapatkan bukti kejahatannya. Bos telepon di situ pun masuk bekerja. Polisi pun menanyakan foto si pria itu, "Apa kau kenal dia?" Si bos berbalik, "Maaf pak, aku tidak bisa melihat." Untungnya si bos juga orang buta. Akhirnya, pria itu datang ke pantai dengan abu istrinya. Lalu dia pun menumpahkan abu istrinya ke laut. Mulai sekarang, dia akan membawa cinta istrinya, lalu hidup dengan baik. Kabil. Berakhir sampai di sini, cerita ini memberitahu kita harus berani melawan ketidakadilan. Meskipun tidak dapat mengubah orang lain, tapi setidaknya kau bisa mengubah takdirmu.